Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Luwu. Banjir bandang melanda Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, menghanyutkan 1 unit rumah panggung dan 1 warga meninggal. 1 unit rumah panggung milik warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Todopuli 10, Kota Makassar, ludes dilalap si jago merah. Satu rumah panggung milik warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Todopuli 10, Kota Makassar, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai 2 rumah. Dengan cepat menghanguskan 1 unit rumah panggung milik warga di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kamis sore. Kencangnya hembusan angin ditambah material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan lantai 2. Personel Damkar Makassar tiba di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke rumah-rumah yang berdekatan. Api dapat dipadamkan 20 menit kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bisa lihat, karena saya di bawah. Itu rumah ditinggali memang atau tidak, Pak? Tinggali. Untuk kejadian ada 2 orang, Pak? Tidak ada juga. Ada orang macam sampai di atas. Anakku di sebelah makan. Tapi tiba-tiba api besar ya? Tidak ada suara ledakan atau apa, Pak? Ada ledakan. Ada. Tapi tidak dia tahu api. Pemilik rumah Andi mengatakan api tiba-tiba muncul dan langsung membesar di lantai 2. Tak lama kemudian disusul ledakan beberapa kali. Diduga percikan api muncul akibat korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. 2 truk terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi Poros Sidrap, Wajo, Kabupaten Sidrap. Penyebabnya truk bermuatan gabah diduga gagal menyalip sepeda motor di depannya sehingga hilang kendali dan menabrak truk kontainer dari arah berlawanan. Truk bermuatan gabah menabrak truk kontainer di Jalan Poros Sidrap Wajo, Kampung Wala, Kecamatan Maritanggai, Kabupaten Sidrap Sabtu lalu. Truk bermuatan gabah terbalik dan menutup jalan hingga menyebabkan arus kendaraan lumpuh selama beberapa jam. Kepala Unit Laka Lantas Polres Sidrap mengatakan insiden Laka Lantas itu sempat membuat arus lalu lintas dari 2 arah lumpuh selama 3 jam. Mobil kendaraan dari arah barat, mobil kontainer tersebut dari arah barat berlawanan dengan mobil truk yang bermuatan gabah yang berlawanan dari arah timur. Iya. Setelah melintasi di jalan, mobil truk yang bermuatan gabah akan menyelip sebuah kendaraan sepeda motor. Iya. Nah, setelah menyelip kendaraan sebuah sepeda motor, maka terjadilah laka lantas. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan gabah melaju dari arah Wajo ke Sidrap hendak menyalip sepeda motor yang ada di depannya. Namun hilang kendali sehingga menabrak truk bermuatan kontainer yang melaju dari arah berlawanan. Insiden itu? Yang mobil ini menyalip motor, Pak. Oh, dia menyalip? Motor. Jalur tidak nampil. Tapi waktu dia memang kencang waktunya, no? Dia kencang. Kencang dia. Nah, kemudian tidak bisa kendalikan, kemudian dia tabrak kita. Sopir truk bermuatan gabah dibawa ke Rumah Sakit Nenek Malamu untuk mendapatkan perawatan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Sejumlah warga mulai khawatir dengan fenomena banyaknya ikan yang ditemukan mati mendadak di muara Sungai Marana, Kabupaten Maros. Akibat fenomena itu, nelayan kesulitan mendapatkan ikan dan tidak hanya itu, ikan yang diperoleh kerap kali tidak laku di pasaran setelah mengetahui kejadian tersebut. Ikan mati mendadak dikeluhkan warga desa Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
Ikan ditemukan mati mendadak di sepanjang muara Sungai Marana yang terbawa arus air dari laut. Fenomena ini ketahui telah terjadi sejak beberapa hari lalu. Banyaknya ikan ditemukan mati membuat warga di wilayah ini mulai khawatir. Pasalnya, fenomena ini baru kali pertama dialami dan belum diketahui penyebabnya. Selain itu, warga yang biasanya mengandalkan muara sungai untuk mencari dan menangkap ikan tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Tidak hanya itu, ikan yang diperoleh kerap kali tidak laku di pasaran setelah mengetahui kejadian tersebut. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari ini, Pak. Iya. Itu jadi gimana, Pak, mencari ikan, Pak? Sementara tidak keluar lagi dekat, biar keluar tidak dapat hasil. Tidak dapat hasil. Iya. Pak, apa sih, Pak? Sudah tahu, Pak, penyebabnya apa yang membuat sampai banyak ikan mati di sungai ini, Pak? Di Muara? Tidak tahu bilang apa penyebabnya. Tapi memang ditemukan mati begitu saja, Pak? Iya. Fenomena ini juga mengancam warga pekerja tambak yang berada di wilayah pesisir sepanjang Sungai Marana. Mereka mulai mengkhawatirkan ikan di tambak mereka juga mati mendadak setelah tercampur dengan air dari muara sungai. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari hasil pemilu 14 Februari 2024. Penetapan anggota DPRD Kabupaten itu karena pemilihan calon legislatif di Kabupaten Pinrang dinilai tidak masuk dalam sengketa pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 40 orang anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang terpilih pada pemilu 14 Februari lalu, Kamis lalu. Ke-40 orang anggota DPRD itu adalah calon legislatif yang meraih suara terbanyak di setiap daerah pemilihan atau dapil. Ketua KPU Kabupaten Pinrang mengatakan penetapan itu dilakukan atas rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi dan Surat Dinas KPU RI. Karena pemilu di Kabupaten Pinrang tidak termasuk yang bersengketa. Para anggota DPRD terpilih tinggal menunggu pelantikan untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPRD. Penetapan ini dilakukan berdasarkan surat dinas dari KPU mendasari rilis dari Mahkamah Konstitusi tentang kabupaten kota di Indonesia yang tidak masuk dalam objek sengketa sudah bisa melakukan penetapan paling lambat tanggal 2 Mei. Jadi Pinrang ini salah satu dari sekian banyak kabupaten di Indonesia ini yang tidak ada gugatan PHPU, tidak menjadi objek, sehingga secara serentak se-Indonesia kita lakukan penetapan di tanggal 2. Dua agenda penetapan. Ya, ada berapa banyak Pak anggota Dewan yang ditetapkan malam ini? Ya, tadi kita sudah tetapkan jumlah kursi dari masing-masing partai, ada 40 kursi. Sebelum pelantikan, ke-40 orang anggota DPRD yang terpilih diharuskan melaporkan kekayaan masing-masing di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.